apa itu Balfour Agreement? Sekali lagi, Balfour setelah pasca Perang Dunia ke-1 yang berakhir pada 1916-an ya. Nah, lebih tepat pada akhirnya perang tersebut, Inggris ini langsung tidak akan melewatkan kesempatannya, yaitu kan mereka punya hak untuk, kan mereka tuh berkuasa di Levan ini, negara Levan ini. Di Levan tuh kayak ya suatu wilayah, bukan di Timur Tengah ya. Nanti saya tunjukkan mapnya ya. Mapnya Levan itu jadi tidak hanya Palestina Israel, jadi Levan tuh kayak negara Southeast Asia lah, kayak itu sebuah wilayah. Nah, di sini Inggris tuh tidak melewatkan kesempatan emas mereka, yaitu mereka tuh berkuasa di sana. Bukan berkuasa, lebih tepatnya emang sengaja ingin berkuasa di sana. Karena kan sebagai pemenang Perang Dunia ke-1, yaitu mengambil sekali lagi kan tadi mengambil kekuasaan daerah Ottoman kan, yang sekarang sudah jadi Turki lah. Nah, di situ mereka tuh membuat ya kesempatan emas ini. Mereka tuh membuat perjanjian, yaitu namanya Balfour Agreement, yang ditandatangani dan semua setuju itu pada tahun 1917. Nah, inti dari perjanjian ini, agreement ini, itu adalah membuat suatu rumah untuk kaum Yahudi yang dipersekusi di seluruh dunia. Akhirnya itu kayak yang membuat tanda kutip asilum lah, asylum untuk refugee ya, refuge, karena mereka kan percaya bahwasanya jika sekali lagi kaum Yahudi ini, Jews ini dikembalikan, dan yaitu kepercayaan sekali lagi yang tadi kan Eva Lindsay gitu. Nah, jadi ini dalam perjanjian Balfour sendiri itu ada beberapa kandidat untuk menjadi asilum Jewish ini. Nah, itu beberapa salah satunya adalah daerah Palestina ya kan, kebetulan dalam posesi Inggris. Jadi itu beberapa kandidat seperti kayak Madagaskar, terus kalau nggak salah itu di Kenya, dan yang terakhir itu yang lebih tepat dan lebih kategori ya sekaligus tempat kelahirannya, yaitu Palestina. Itu bukan Palestina ya, kayak Levan itu, Yerusalem. Nah, kebetulan akhirnya langsung disetujui bahasanya tempat Levan ini sudah di ACC ya, sebagai asilum mereka. Soalnya ya itu tanah kelahirannya mereka gitu loh. Tanah kelahiran mereka ya juga senang kembali ke tanah Promised Land, Zion. Mereka juga senang. Nah, dalam perjanjian ini lambat laun itu semua penduduk Jewish yang di Eropa, bahkan seluruh dunia itu lambat laun kayak mendengar berita ini, keputusan Balfour ini, mereka tuh langsung kayak, wah, aku sudah punya rumah baru, kayak sudah terjamin, wah ini aku ya tanda kutip surga lah. Soalnya kan dikatakan surga, soalnya mereka tuh beratus-ratus tahun, bahkan zaman-zamannya Romawi ya, itu sudah kayak tidak terima di persekusi di mana-mana. Nah, akhirnya ini ada kesempatan emas, kayak sudah sempat fate lah, kayak takdir mereka itu mereka akan kembali ke tanah kelahiran mereka. Bukan tanah kelahiran, tanda kutip perspektif mereka ya guys. Ini dari perspektif mereka. Nah, itu di sini kan ada Zion, namanya itu pergerakan Zionisme. Nah, dari perjanjian Balfour ini lambat laun penduduk di seluruh dunia, penduduk Jewish mulai pindah ke daerah itu Levan itu lambat laun cara berkala pindah ke sana semua atas perlindungannya Inggris. Nah, kenapa ya bisa pindah? Yaitu sekali lagi kan Inggris ya punya kekuasaan di sana, yang memegang daerah Levan kan Inggris. Ya mereka ya tanda kutip ya berhak lah membuat itu kan. Nah, di sini lambat laun hingga waktu itu region Levan ini dibuat suatu governorate sendiri, kayak waktu itu tanda kutip puppet lah, kayak misalnya Kanada, Australia. British Mandate of Palestine. British Mandate. Jadi tanda kutip itu sudah dibuat kayak negara puppet lah di situ. Jadi namanya sekali Mandate Mandate of Palestine yang disahkan pada 1919 sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, di sini Mandate of Palestine, British Mandate of Palestine itu dikelola oleh salah satu tokoh Yahudi. Jadi mereka tuh emang sengaja membuat yaitu negara boneka, negara governorate sendiri untuk mengatur perpindahan Yahudi yang di luar Arab ya, di luar Middle East untuk pulang ke kampung halaman mereka. Nah, di sini itu mungkin sudah mendekati era modern ya, semakin mendekati ke
current konflik ya, mendekati apa ya? Bom lah ya. Bom, mendekati bom. Jadi atas Minute of Palestine kan ini dikelola Inggris dan juga tanda kutip presidennya orang Yahudi kan, yang untuk mengatur bagaimana menerima perpindahan migrasi kaum Yahudi ke Yerusalem tersebut, Zion. Nah, di sini kan Arab kan ada tiga agama kan di situ, dan mayoritas itu Arab. Ya, Muslim. Mayoritas populasi Arab di sana yaitu Muslim. Jadi kayak kan mereka tuh kekuasaan Inggris ya. Jadi mereka kaum Arab, masyarakat Arab ini lambat laun kayak merasa pertamanya tuh welcome, kayak saudara sendiri kan, mereka soalnya sudah hidup berdampingan kan selama beratus-ratus tahun. Mereka tuh welcome. Ayo sini saudaraku, ayo kita terima hidup bareng. Dan ternyata lambat laun kan semakin banyak tuh guys, semakin banyak kan imigran dari luar, imigran Jewish itu, dan ternyata lambat laun kayak warga Arab sendiri tuh bahwasanya tersingkirkan. Iya, sadar bahwasanya kayak kok beda, maksudnya semakin banyak yang datang ya berdatangan. Iya, maksudnya gini, ya awalnya enggak apa-apa banyak, tapi di sini pemantiknya di mana? Kayak lama-lama kok warga Arab nih kok kayak warga Jewish yang imigran ini kok beda dengan kaum Yahudi asli ini, kok beda, kayak pendatang ini kok merasa kayak gini guys, contohnya kayak kita tuan rumah lah ya, terus ada tamu ingin mencari refuge, mencari perlindungan, kita terima, dan tiba-tiba lambat laun ini rasanya pengungsi ini rumah sendiri mengklaim itu ya. Nah, lama-lama tamu ini merasa mengklaim rumah kita tuh rumahnya mereka gitu loh. Kayak lama-lama kok kayak gini, kok tanda kutip maunya sendiri, tanda kalau bahasa Jawa tuh ngelamak lah ya. Ya seperti tadi gerakan Zion itu kan promised land. Jadi mereka merasa ini daerah yang sudah dijanjikan ya. Jadi gitu ya. Dijanjikan untuk mereka. Jadi kayak lambat laun Arab ini, populasi warga Arab Muslim ya, itu merasa kayak tersingkirkan. Soalnya ya itu sekali lagi mereka tuh tambah banyak guys, banyak, akhirnya mereka merasa tersingkirkan. Nah di sini pemicu konflik konflik modern yang Palestina, kita kenal ya. Palestina dan Israel, bukan Israel, Jewish, waktu itu belum merdeka Israel. Jadi Minute of Palestine kan mulai 1920 sampai 1948. Nah, setelah lambat laun ini, dalam kurun waktu Minute of Palestine itu sudah terjadi beberapa, bukan konflik sih, kayak ketegangan, karena kan yaitu warga Arab, populasi Arab dan Kristiani ini merasa kayak pendatang nih kayak kok beda dengan Yahudi yang mereka kenal, kok beda gitu loh. Hanya merasa tersingkirkan, merasa punya rumah sendiri. Soalnya emang Zionisme itu ya sekali lagi ideologinya berbasis itu bahwasanya itu tanah mereka, tanah yang dijanjikan untuk mereka, Zion. Nah itu, jadi mereka enggak maunya itu cuma Yahudi saja di sana, untuk kaum Yahudi saja. Kaum seperti lainnya seperti Muslim dan Kristiani ya harus minggir. Ini tanah yang dijanjikan oleh tanda kutip agama mereka lah. Saya enggak berani untuk ngorek-ngorek itu ya, soalnya sensitif. Nah itu sumber masalahnya, si tanda kutip kaum Jews ini, kaum Yahudi pendatang ini ya kayak gitu ideologinya. Jadi selama kurun waktu sekitar 50 tahunan, 40 tahunan di dalam Minute of Palestine ini itu terjadi beberapa gejolak dan konflik ya, ketegangan antara kaum Arab dan kaum Jewish pendatang ini. Masuklah kita ke Perang Dunia Kedua. Nah, di sini cerita salah satu puncak ya, klimaks perpindahan kaum Yahudi ke Palestina. Yaitu sekali lagi Holocaust yang dilakukan Bapak Kumis ya. Oleh Adolf Hitler di Jerman yang menggenosida banyak sekali kaum Yahudi di sana. Jadi akhirnya mereka merasa ini final straw untuk kita tidak diterima di mana-mana, maka kita pindah ke Levant, Zion, karena yang dijanjikan. Jadi benar yang katanya dikatakan Mas Dipa teman saya itu Holocaust. Jadi dalam Perang Dunia Kedua kan terjadi meletus pada
tahun 1934 kan. Itu kayak Mandate of Palestine ini sudah tidak ada gunanya, maksudnya kayak merasa tidak ada gunanya lagi, akhirnya diambil PBB. Dari beberapa diskusi hanya PBB memutuskan untuk awalnya tuh Levan ini, negara Palestina Israel ini dipecah jadi dua sesuai dengan pemukiman mereka. Jadi two state solution pada tahun 1947 di situ. UN itu maunya membuat mecah dari dua negara sesuai dengan agama dan kultural mereka, seperti India dan Pakistan lah di sini. Nah, tapi Zionis ini, yang Zion orang Yahudi ini setuju akan hal itu. Nah, akan tetapi native-nya, maksudnya negara penduduk lokal yaitu Arab, itu merasa kayak, loh kok tiba-tiba kayak gini rumahku kok dipek, maksudnya diambil seenak samaunya sendiri gitu loh. Akhirnya kaum Arab ini tidak setuju dan tidak menyetujui perjanjian yang disarankan oleh PBB. Nah, yang dipropose oleh UN sendiri. Nah, pada akhirnya inilah pertama dari konflik 1 abad ini, yaitu perang Arab Israel First Arab Jewish War yang terpecah pada tahun 1948. Tepat pada gagalnya perjanjian itu ya, perjanjian UN tadi itu yang ingin memecah jadi dua negara sesuai dengan agama mereka sendiri. Nah, di sini lambat laun setelah beberapa konflik ini, perang antara Arab dan Yahudi, tanda kutip Zionisme ini, akhirnya kaum Arab kalah dan pada akhirnya si kaum Zionis ini menang dan mengambil wilayah yang lebih besar daripada yang dipropos UN. Nah, di sini habis perang Arab Israel pertama, dan lambat laun dari konflik ini, perang ini, ada perjanjian UN, yaitu perjanjian lupa saya. Jadi pokoknya Palestina nih, intinya Palestina ini kan ada terpecah jadi gara-gara kalah kan di perang 1948, itu terpecah jadi dua, yaitu tepi barat dan jalur Gaza Strip. Nah, itu yang tepi barat itu digabung bersama Yordania, dan Gaza Strip gabung bersama Mesir. Nah, itu yang dinamakan Green Line Agreement. Setelah peace agreement, setelah yaitu perang Arab dan Israel yang pertama. Dan time skip pada tahun lebih tepatnya 1967 itu akan terjadi konflik yang terkenal, yaitu konflik Six Day War. Atau dikenal juga sebagai Yom Kippur ya? Ya, Yom Kippur, terus Golan Heights. Nah, itu. Jadi di sini ini terjadi konflik besar lagi ya, guys. Jadi Six Day War ini kayak merasa negara-negara Arab ini setuju sudah melakukan perjanjian, setuju bareng untuk mengkeroyok lah, bahasa mengambush, mengusir pendatang ini Yahudi, yaitu pada akhirnya lebih tepatnya 1967, yaitu Suriah, Yordania dan Mesir. Mereka semua itu setuju untuk menyerang Israel. Nah, di sini sekali lagi gara-gara perang pertama itu Israel secara ofisial merdeka sendiri, ya diakui langsung oleh salah satunya yaitu Uncle Sam, Paman Sam, yaitu United States. Itu langsung diakui langsung pada 1948. Nah, di situ negara Arab lainnya tuh merasa marah, tidak terima kok tiba-tiba langsung diakui dunia, langsung di ACC lah. Secara de jure dan de facto negara Israel ini, kan. Lebih tepatnya pada 1967 negara Arab ini merasa tidak terima, kan, itu mencoba mengkeroyok, soalnya kan dikira baru merdeka, kan, lemah. Dan mereka secara tidak kaget ya, secara normalnya semua sekutu ini ya, dari Inggris, Perancis, terutama Amerika, itu langsung menyuplai dan mengirimkan bantuan alutsista terutamanya ke Israel untuk bertahan dari serangan negara-negara Arab. Dan pada akhirnya perang Six Day War bahkan 1 minggu ini ya, bahkan kurang dari 1 minggu, negara Arab tuh dipukul mundur, dipukul mundur sampai Sinai, daerah Sinai, daerah Mesir, dan Golan Heights yaitu daerah Suriah. Nah, pada krisis ini
negara-negara Arab melakukan peace agreement, yaitu Camp David itu. ya Camp David, Camp yaitu David Accords ya, itu yang Camp David Accord berjanji bahwasanya ya sudahlah negara Arab menerima adanya negara Israel ini. Dan juga waktu itu dimediator oleh negara-negara pemegang dunia, yaitu Uni Soviet dan USA. United States. Ya, itu mereka memaksa semua pihak untuk berdamai dan pada akhirnya Dan wilayah-wilayah yang caplok oleh Israel itu dikembalikan lagi seperti daerah Sinai Mesir itu kalau nggak salah sampai Panama Canal. Iya. Ya, Kok Panama? Suez Canal. Mohon Iya. maaf ya. Iya. Suez Canal itu diambil ya sebagai hasil perang Yom Kippur itu. Israel berhasil memukul mundur Mesir sampai Suez Canal. Nah, akhirnya di Camp David Accord Camp itu David. Setuju untuk berdamai dan Israel mengembalikan daerah-daerah caplokannya itu ya. Iya. Dari perjanjian tersebut yang dimediatori oleh dua superpower yaitu Uni Soviet dan Amerika, akhirnya semua caplokannya Israel, negara yang berhasil dikuasai itu dikembalikan ke negara asalnya yaitu Mesir. Yang isi perjanjian itu intinya negara Arab mengakui adanya Israel ini, mengakui harus mengakui adanya negara Israel tersebut. Dan tetapi yang di Golan Heights di Suriah sampai saat ini itu belum dikembalikan oleh Israel. Jadi itu masih ada menjadi konflik hingga saat ini. Jadi setelah Six Day War itu negara Arab sudah secara terpaksa untuk mengakui adanya negara Israel tersebut. Nah, dari sini dari situ beberapa konflik kecil ya di Palestina Israel itu masih ada. Sampai terjadi kan Camp David dan beberapa UN ini beberapa kali sudah mencoba untuk mengasih resolusi lah. Seperti kayak Oslo Accord, Oslo Agreement, terus Gaza Amsterdam lupa kurang. Mohon maaf lupa namanya. Itu sudah beberapa kali UN ini mencoba untuk menyelesaikan konflik ini. Nah, dan itu berlangsung sampai sekarang belum selesai dan mungkin setelah podcast ini diupload, nah itu masih berlangsung. Jadi mungkin untuk saja ini membahas tentang sejarah ya. Tapi sejarah ini sedang ditulis sekarang ya. Jadi mohon maaf mungkin bahasan yang lain sedikit outdated ya, karena ini masih berlangsung konflik ini ya. Jadi kenapa kita membahas sejarah mulai dari zaman-zamannya Nabi ya guys. Jadi di sini untuk mengetahui konteks ya. Dan konteks ini nggak cukup dari podcast ini saja. Jadi Sobat HI dan penonton-penonton bisa meriset sendiri ya sejarah panjang konflik ini dan banyak nuans sekali yang bisa diteliti dan ini bisa juga diangkat sebagai skripsi karena saking banyaknya data dan materi untuk dikaji ya. Terutama bagi jurusan hubungan internasional. Nah ini mungkin itu saja ya. Mungkin kali ini podcast ini hanya membahas tentang sejarah dan konteks dari zaman Nabi ya. Zaman Nabi, terus Ottoman, Romawi, dan Perang Dunia I. Setelah itu Perang Dunia II dan era modern lah ya, seperti upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik itu sudah dilakukan, tetapi kenyataannya masih berlangsung. Ya untuk itu saja. Terima kasih. Ya, kali ini jumpa lagi mungkin di podcast lainnya. Saya undur diri. See you.